Ketemu lagi dengan saya Heri di kandang sapi, di kandang kambing.id. Ini kita berada di lapaknya atau di farmnya Saung Lepi yang sedia stok sapi kurban. Oke, nanti kita keliling sebentar, terus kita akan belajar atau akan kita cari tahu jenis-jenis sapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Oke, nah kita jalan-jalan dulu. Nah, di sini ini contoh sapi-sapi stok yang sudah laku. Jadi ini blok yang sudah lakunya kita pisahkan. Ini ada beberapa jenis-jenis sapi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebagian lagi jam istirahat, gitu ya. Jadi jam istirahat itu jam sekian ya. Ini yang sapi ada di depan kita ini. Ini sapinya silangan. Silangan itu banyak orang nyebutnya macam-macam. Ada yang nyebutnya pegon, gitu ya. Ada yang nyebutnya silangan. Jadi artinya bukan ras asli atau ras murni. Karena di Indonesia itu sudah banyak silangan. Bisa jadi silangan PO dengan Brahman atau silangan PO dengan limosin dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita lihat jam istirahat. Biasanya kalau sapi istirahat duduk itu dia biasanya melakukan kegiatan yang namanya mamah biak. Nah, pelajaran dulu ya waktu SMA atau SMP. Sapi itu jam segini mamah biak nih. Dia diem tapi mulutnya nggak diem. Ya, komat kamit. Lihat di sini. Nah, ini dia mulutnya komat kamit nih. Nah, itu dia lagi memamah biak. Jadi makanan yang sudah dicerna oleh sapi, gitu ya, dia dikeluarkan lagi ke mulutnya, dikunyah kembali untuk diolah kembali, gitu. Itu yang dilakukan oleh sapi, gitu ya. Nah, makanya seratnya lumayan tinggi, serat makanan sapi, karena nanti dia biar bisa memamah biaknya. Oke, ini adalah stok apa? Stok sapi-sapi yang sudah laku. Nah, nanti kita akan pelajari kelebihan dan kekurangan tiap jenis-jenis sapi. Oke ya, ikutin terus. Oke, kandangers. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu jenis-jenis sapi yang banyak digunakan untuk kurbanan, gitu ya. Sapi yang lagi trending, yang lagi hot, gitu ya. Itu terutama dari Jabodetabek, itu sapi Bali. Sapi Bali itu adalah sapi yang punya ras asli Bali. Kalau tadi yang kita lihat itu ras silangan banyak kan, gitu ya. Ini ras sapi Bali, gitu ya. Nih ciri-cirinya, sini. Nah, ciri-ciri sapi Bali itu lihat, dia pakai pampers ya. Tuh, belakangnya putih pakai pampers. Terus kakinya pakai kaos kaki tuh, putih semua kakinya, gitu ya. Kakinya putih semua dan belakangnya pakai pampers. Terus hampir semuanya. Oke, sebenarnya ada sapi Bali datang. Ini sapi-sapi Bali yang sudah terjual kita gabungkan. Nah, ini ciri-cirinya bokongnya aduhai, semok, gitu ya, kayak yang nuntun itu. Tuh ini. Nah, karena kenapa sapi Bali itu banyak diminati? Karena dia rata-rata pantatnya ini gemuk ya, karena daging ada di pantat ini. Dan paling disukai lagi dari sapi Bali, dia pasti rata-rata sudah cukup umur. Untuk segede ini dia sudah cukup umur dan harganya ringan, gitu ya. Tadi ciri-cirinya apa tadi? Pantatnya pakai pampers, pakai kaos kaki, gitu ya. Terus tanduknya tadi bentuknya seperti itu, dia lebih panjang, gitu ya, dari sapi biasanya. Gitu, warnanya hitam atau kuning biasanya, makanya kalau hitam gitu. Dan biasanya dia punya karkas yang lebih bagus daripada sapi-sapi yang lain. Untuk sapi di Indonesia dia termasuk karkas yang paling baik, gitu ya. Karkas itu tulang dagingnya dia paling bagus. Makanya dia banyak diminati. Oke. Cuman emang dari segi kegantengan kalah ganteng dengan saya, gitu ya. Kalah ganteng dengan sapi-sapi yang lain. Tapi untuk kualitas daging cakep dan harganya juga murah. Oke ya. Oke, lanjut ke sapi yang lain nanti ya. Oke, kandangers ya. Nah, kita cek sapi lagi. Tadi kita sudah lihat sapi Bali seperti apa. Sekarang kita akan lihat sapi PO. Nah, ini termasuk PO super. Ini PO atau orang bilang itu sapi Jawa ya. Sapi PO ini punya karakter, dia biasanya warnanya putih. Ya, sapi itu warnanya putih dan dia ada punuknya. Di sini dia ada punuknya seperti ini. Terus dia ada gelambirnya. Ini ada gelambirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Selain itu, dia biasanya punya tinggi yang lebih tinggi dari sapi
biasa gitu ya, sapi it's dari sapi simental atau apa dia kalau yang super ya, yang super biasanya dia lebih tinggi gitu. Ini termasuk yang super sapinya. Untuk karkas emang dia di bawah sapi Bali. Jadi dengan bobot yang sama, misalnya nih sapi Bali bobotnya 400 kilo dan sapi ini 400 kilo. Keluar dagingnya itu akan lebih banyak sapi Bali. Atau keluar tulang dagingnya itu akan lebih banyak sapi Bali. Itu karakternya. Cuman dia sisi ganteng ya, dari gantengnya deh. Nah, ada bacanya dia biasanya lebih ganteng dari sapi Bali. Nah, kalau ini kelebihannya apa? Selain dia ganteng, warnanya putih, kalau yang bisa merasakan ya, dagingnya dia lebih gurih ya. Orang-orang dulu gitu ya bikin bakso itu banyak kan pakai sapi-sapi PO karena dia sebenarnya lebih gurih dari daging yang sapi yang selain dia gitu ya. Cuman dia karkasnya aja lebih sedikit gitu ya. Oke, lebih gitu sapi PO. Nanti kita akan cek lagi sapi yang lainnya. Oke ya. Oke, kadang harus lanjut ya. Oke, sekarang kita akan lihat sapi yang banyak diminati untuk para orang-orang kaya, orang-orang berduit, yaitu sapi limosin. Sapi-sapi jenis ini dia biasanya nyampe 1 ton atau 1 ton lebih. Untuk biasanya sapi-sapi monster kita sebutnya gitu ya. Ini salah satunya sapi limosin yang dia biasa digunakan untuk lomba ya. Ini dia sapinya. Ini dia. Ini jenis sapi limosin. Oke, jadi Mas fotografer. Nah, sapi limosin ini ciri-cirinya memang dia warnanya merah, ya. Warnanya merah dan dia kalau dilihat di ininya apa namanya, hidungnya atau congornya itu warnanya pink, ya, pink keputihan. Dia limosin, ya. Dan semakin mendekati ras aslinya itu semakin dia nggak ada tanduknya biasanya seperti itu. Dia biasanya emang karakternya gini ya, dia ngisi badannya, dia badannya ngisi, ininya ngisi gitu. Nah, sapi-sapi ini yang dia biasanya bisa lebih dari 1 ton ya. Kaki-kakinya juga dia biasanya lebih besar ya dibanding sapi kayak tadi, sapi PO atau sapi apa namanya, sapi Bali gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau teman-teman cari ganteng dan cari bobot, itu pilihannya salah satunya adalah limosin. Dia punya ganteng iya, punya bobot juga iya. Kalau tadi sapi PO misalnya ya, ganteng iya tapi bobot misalnya nggak terlalu berat gitu ya. Kalau Bali bobotnya oke, dagingnya oke, tapi gantengnya kurang oke. Tapi kalau limosin tuh dia gantengnya dapet ya, bobotnya juga dapat juga. Nah, harganya juga dapat juga ya. Jadi emang rata-rata dia harganya harga premium gitu ya. Oke, kurang lebih seperti inilah sapi limosin ya, bisa dilihat ganteng kan wajahnya ya. Oke, kadangers, kita akan lihat nih sapi simental, kita keluarin biar lebih jelas ya karakternya seperti apa sapi ini. Oke, nah kita keluarin sapinya ya. Oke, kadangers ya, ini sapi simental. Sapi simental itu dia warnanya bisa merah seperti ini atau bisa merah legam lebih merah lagi. Ciri-cirinya dia mirip sapi Bali, dia ada kaos kakinya putih seperti ini ya, bawahnya ada kaos kakinya. Kalau tadi sapi Bali selain ada kaos kakinya ada pampersnya di belakangnya. Kalau ini enggak, dia punya kaos kaki atau kaki putih sama kepalanya putih ya, dia punya kepala putih seperti ini. Nah, ini dan hidungnya sudah nggak hitam lagi, hidungnya itu bisa warna pink, bisa putih atau mengikuti warna bulunya dia gitu. Dan ciri-cirinya yang super buat dia atau ciri-ciri khususnya kakinya besar biasanya, kaki-kakinya besar. Nah, di sapi simental ini termasuk sapi premium atau sapi monster juga yang biasa digunakan untuk kontes gitu ya. Jadi yang sapi bisa sampai 1 ton itu salah satunya adalah sapi simental. Jadi selain limosin, simental juga dia bisa sampai 1 ton lebih. Dan sama kayak limosin, kalau pingin dapat gantengnya, pingin dapat bobotnya, limosin. Harganya juga cakep gitu ya. Nah, ini
Fotonya kurang lebih seperti inilah ya. Walaupun nanti bisa kita lihat contoh-contoh yang lain. Oke, nanti kita lihat contoh sapi yang lain lagi. Oke, kadangers ya. Sekarang sapi jenis yang terakhir itu sapi silangan atau sapi pegon. Jadi dia rasnya tidak asli ya. Jadi rasnya itu tidak murni. Jadi tidak murni simental, tidak murni PO, tidak murni limosin gitu ya. Dia silangan. Contohnya seperti ini. Nah, dia karakternya itu macam-macam ya. Ini ada yang kepalanya putih, ini ada kepalanya yang warnanya hitam kayak gitu. Ini warnanya juga hitam putih, ini juga pegon juga. Ayo baby, naik dulu. Yuk. Nah, ini juga pegon atau silangan gitu ya. Nah, ini jadi dia warnanya udah gak jelas ya. Bisa putih, bisa hitam, bisa belang dan sebagainya. Dan karakter sapinya juga bermacam-macam karena tergantung silangan dia itu apa. Bisa silangan misalnya ini ada silangan limosinnya gitu ya, jadi warna atasnya masih ada merahnya seperti itu gitu. Mungkin juga ini ada silangan simentalnya, ada putihnya juga kepalanya seperti itu. Bagaimana bentuk kakinya? Bentuk kakinya tergantung silangannya juga ya. Bisa jadi silangannya dengan simental kakinya akan gede-gede seperti itu gitu ya. Kalau silangannya dengan Brahman dia bisa tinggi, kurang lebih gitu ya. Itu pegon atau silangan, jadi dia lebih jauh bervariatif. Dan yang paling banyak di pasaran sekarang atau banyak di pasar-pasar hewan atau yang buat kurbanan gitu ya, jenis-jenis sapi silangan seperti inilah gitu ya. Ini yang banyak dirawat oleh para peternak-peternak di Indonesia. Oke, kurang lebih seperti itu. Halo kadangers ya, kita di bagian akhir video ini. Oke, kita sudah keliling-keliling kandang nanti. Tadi ya di kandangnya Song Lepi, di lapaknya Song Lepi, di farmnya Song Lepi. Nah sekarang kita berada di belakang farmnya Song Lepi. Ini kandangnya sederhana tapi insya Allah berkah gitu ya. Dan di bagian sini juga kita lagi bikin stok nih, bagian stok karena yang sudah terjual harus kita pisahin dan ini penambahan gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung atau sudah membeli sapi atau dombanya di kandang kambing ataupun di Song Lepi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat, tetap berkurban, insya Allah berkah.